kita akan melanjutkan pembelajaran kita, tema di pelajaran ke-13 yaitu Allah tidak bersalah. Sebelum kita berdoa, Bapa, terima kasih buat kesempatan pagi hari ini kembali kami datang untuk bersekutu, belajar, untuk menemukan firman firman-Mu, dan kami percaya setiap saat kami fokus untuk lebih mau belajar tentang firman-Mu, kami percaya hari selepas hari akan mengalami sekutupaan dengan Kristus. Terima kasih Tuhan, kami memulai dalam nama Yesus. Teman-teman dikasih Tuhan, dalam kehidupan kita sehari-hari banyak kali dijumpai dalam seorang kita sebagai orang percaya pun, kita tidak luput yang namanya mengalami suatu masalah. Namun ketika kita melihat mengalami hal-hal yang tidak baik, ya, adanya sakit penyakit, adanya musibah, bahkan bencana alam, kematian, atau apapun juga dalam kehidupan kita, ya, itu bukan karena dikatakan bahwa itu semua bukan yang dari Allah. Kan kita sudah mendengar bahwa Allah selalu di Yohanes 10 ayat 10 dikatakan, aku datang untuk memberi, ya, dan memberi kehidupan, memberi hidup dan memberinya dalam segala kelimpahan. Jadi yang terjadi dalam kehidupan kita seringkali permasalahan, persoalan dalam kehidupan kita sudah mendengar bahwa itu semua dikarenakan kita tidak mendengar suara Allah. Kalau pada waktu kita kehidupan bisa dilatih untuk mendengar suara Allah, maka kita akan terluput dan terhindar. Kita tidak akan mengalami hal-hal yang buruk, ya. Nah, firman Tuhan selalu membawa kita untuk dididik, diajar, seperti di 2 Timotius 3:16 dikatakan segala tulisan yang diharapkan oleh Allah itu memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi kita diajar, dididik, diperbaiki kehidupan kita, cara hidup kita, cara makan kita, cara tidur kita, dan segala macamnya Tuhan didik. Sehingga apa? Sehingga pada waktu menghadapi sesuatu hal yang tidak baik, kita tahu Roh Kudus akan mengingatkan bahwa ada hal-hal yang harus diperbaiki dalam kehidupan kita. Nah, karena firman Tuhan itulah yang membedakan kita dengan orang-orang di luar kita. Ya, dengan kita tidak lagi berpikir bahwa hal-hal yang buruk itu karena diizinkan, dididik, ya, itu hendak Tuhan. Tidak demikian, ya. Kita sudah dengar dari 2 Timotius 3 ayat 16 itu. Kenapa? Karena Tuhan mau kita hidup dalam segala keadaan yang baik, keadaan yang penuh harapan, ya, masa depan yang gilang gemilang seperti di Yeremia 29 ayat 11. Demikian Tuhan menginginkan bahwa setiap manusia menerima hal-hal yang luar biasa itu, hingga dari mulut manusia keluarlah ucapan syukur dan memuliakan Allah. Dari awal penciptaan di Kejadian 1 ayat 31, firman Tuhan katakan dengan jelas bahwa maka Allah melihat segala yang dijadikan itu sungguh amat baik. Jadi segala sangat baik, tertata dengan baik, dan Allah memberikan bumi kepada manusia dalam kondisi yang sempurna, amat baik. Maksudnya seperti itu, ya. Jadi itu adalah maksudnya Tuhan memberikan, demikian juga pada saat Tuhan memberikan identitas kita pun baik, sempurna. Sehingga baik fasilitas, baik kondisi kita, semua diciptakan Tuhan dalam keadaan yang sangat baik. Nah, ketika Tuhan, ketika kita melihat bahwa Allah menciptakan semua itu dalam sangat baik atau sempurna, maka kita tahu juga Allah menciptakan manusia dengan memberikan satu yang namanya otoritas, memberikan satu kewenangan, kekuasa, seperti di Kejadian 1 ayat 26b dan ayat 28 dikatakan bahwa supaya manusia itu berkuasa atas ikan-ikan di laut, burung-burung udara, ternak, dan atas seluruh bumi, atas seluruh bumi, atas apapun seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Semua yang di bumi, ada yang di bumi itu, manusia diberikan otoritas, kuasa untuk menguasainya, untuk mengelolanya dengan baik. Nah, sehingga dari situlah kita mengerti bahwa sejak awal Allah ingin menjadikan manusia jadi penguasa di bumi. Bahkan kita sudah dengar dari teman-teman lain bahwa di Mazmur 115 ayat 16 dikatakan langit itu kepunyaan Tuhan dan bumi, dan ia diberikannya kepada siapa? Kepada anak-anak manusia. Nah,
Di Mazmur 82 ayat 6 dikatakan bahwa Aku sendiri telah berfirman, kamu adalah Allah, Allah kecil, dan anak-anak yang maha tinggi kamu sekalian. Makanya kita bisa mengerti, kita balik lagi ke Kejadian 1 dan bahwa kita diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Nah, maka disebutkan Allah, ya, Allah kecil, jadi anak-anak yang maha tinggi. Jadi merupakan satu hal yang manusia diciptakan sangat sempurna dan sangat Tuhan mengasihinya. Namun ketika manusia jatuh dalam dosa, kita pun sudah mendengar tanah menjadi mengerang, ya, menjadi mengerang tuh meratap begitu luar biasa, seperti di Kejadian 3:17 dikatakan tanah menjadi terkutuk. Lalu firman Tuhan berkata kepada manusia itu, karena engkau telah mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang kuperintahkan kepadamu supaya jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Saya membayangkan waktu bilang terkutuklah tanah yang tadinya dengan luar biasa mengeluarkan semua produksi hasilnya tiba-tiba berubah karena dosa yang menyebabkan itu semua, bukan Tuhan, karena dosa yang menyebabkan itu semua, ya. Kondisi yang tidak baik, tanah yang tadinya dengan sendirinya menghasilkan tiba-tiba harus diusahakan, diupayakan. Manusia akan berjerih payah dengan hal itu. Binatang-binatang pun demikian di Kejadian 1 ayat 30. Pada awalnya binatang tuh yang dimerayap bernyawa tuh segala kuasa dalam otoritas manusia. Setelah dosa tidak demikian. Kita lihat di Wahyu pada akhirnya Tuhan waktu memulihkan kondisi manusia. Ya, di kitab Wahyu nanti singa akan duduk makan rumput bersama anak lembu, ya. Nah, pada awalnya seperti itu. Namun binatang menjadi buas, menjadi beringas dan tidak lagi mau tunduk dengan apa yang difirmankan oleh Tuhan pada manusia, ya. Nah, yang berikutnya bahwa manusia kehilangan kemuliaan Allah, seperti di Roma 3 ayat 20 dikatakan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Sehingga apa? Sehingga karya ciptaan Allah yang sempurna itu dirusak oleh karena dosa. Namun kita bersyukur Allah kita tidak berubah. Allah kita konsisten. Allah kita mempunyai konsisten dengan sifat dan karakternya. Kita mengenal Dia dengan Allah yang adil, Allah yang penuh kasih. Karena adilan dan kasihnya harus berjalan beriringan. Kasih dan keadilan harus ditegakkan. Kita mengerti bahwa upah dosa, firman Tuhan katakan upah dosa adalah maut. Jadi ujung dari dosa dikatakan bahwa adalah kematian. Manusia yang berdosa harus mati, harus menerima ganjaran hukuman sesuai pilihannya karena memakan buah yang dilarang oleh Tuhan, ya, buah pengetahuan baik dan jahat. Namun kasihnya Tuhan menghendaki semua orang untuk diselamatkan. Dan karena manusia tadi dikatakan manusia gambar ciptaan yang paling sempurna, diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Ya, makanya Tuhan mengirim, Bapa di surga mengirimkan anaknya yang tunggal yaitu Yesus Kristus untuk misi yang sangat mulia, yang sangat hebat, yang sangat luar biasa untuk kita, yaitu misi untuk menyelamatkan bagi manusia. Dengan firman Tuhan katakan bahwa tanpa penumpahan darah tidak ada penebusan. Yaitu maka Tuhan Yesus sebagai korban tebusan, Tuhan Yesus sebagai anak domba Allah yang disembelih untuk menggantikan posisi kita orang berdosa, supaya kita orang berdosa menerima keselamatan dan darahnya korban tebusan mendamaikan kita dengan Bapa. Nah, kasihnya bisa diungkapkan manusia yang harusnya terbinasa, terhilang dan boleh kembali ke pangkuan Bapa. Kasihnya bisa dinyatakan dan manusia menerima, setiap manusia menerima kasihnya Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan selamat, kita boleh diselamatkan. Dengan demikian kita lebih mengerti bahwa Yakobus 1 ayat 17, setiap pemberian yang baik dan anugerah yang sempurna datangnya dari atas, dari Bapa di surga, yang diturunkan dari Bapa segala terang, padanya tidak ada perubahan atau bayangan atau karena pertukaran. Jadi kita, saudara Bapak Ibu dikasih Tuhan, dengan semua itu kita mengerti bahwa tidak ada lagi pertukaran karena sudah digenapi di kayu salib, ya.
Di kayu saliblah kita mengerti bahwa semua pertukaran sudah terjadi dan berlangsung dengan sempurna. Namun kita harus mengerti dampak dari dosa terhadap dunia tetap berlanjut ya. Tuhan mau memakai kita sebagai anak-anaknya, orang pilihannya, untuk dapat mengalahkan segala tipu dayanya, mematahkan siasat-siasat si jahat. 1 Yohanes 5 ayat 19 dikatakan, kita tahu karena kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Kita mengatakan hal itu bukan berarti kita untuk dapat gentar, melainkan firman Tuhan katakanlah, Tuhan mau kita berpikir bahwa Allah yang dahsyat, Allah yang hebat itu telah mengalahkan segala kutuk dosa. Oleh karena itu, Tuhan mau kita jangan berpikir seperti dunia berpikir. Tuhan mau kita melihat tidak seperti dunia melihat. Seperti firman Tuhan katakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh perubahan budimu. Artinya Allah mau kita menggunakan semua fasilitas, semua cara Allah untuk mengalahkan si jahat. Karena Tuhan kita Yesus itu telah melakukannya dan menang. Sekarang dia tinggal di dalam diri kita. Tinggal kita mau untuk mendengarkan instruksinya, suaranya, tuntunannya, bahkan strateginya untuk mengalahkan situasi kondisi yang tidak baik itu pun. Hanya mereka yang pernah menanglah, hanya dia yang, karena orang yang pernah menanglah, hanya pribadi yang pernah menanglah, yang tahu cara mengalahkan musuh. Nah sekarang pribadi yang menang itu sekali lagi tinggal di dalam diri kita. Puji Tuhan ya. Nah jadi Yesaya 24 ayat 4 dikatakan, sekalipun bumi cemar karena penduduknya, sebab mereka melanggar undang-undang, mengubah ketetapan, mengingkari perjanjian abadi. Namun kita anak-anak Allah, orang-orang percaya, diberikan pilihan karena untuk menjadi terang, untuk menjadi jawaban bagi mereka yang terhilang, untuk mereka yang hidup tidak dalam ketetapan Allah, dan mereka mendengar kabar baik, dan mereka boleh dijadikan murid, sehingga mereka boleh kembali kepada Kristus. Kita harus mengerti dalam situasi yang tidak baik sekalipun, tidak konduktif, bahkan tidak memungkinkan kita untuk bisa bersekutu, tapi Tuhan bisa mengubah semua kondisi yang tidak baik itu menjadi baik bagi kita orang percaya, orang yang mengandalkan Tuhan. Ya, Roma 8:28 dikatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Ya, artinya dalam segala situasi kondisi apapun untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Oleh karena itu, Allah mau kita memahami ya, dan betapa panjangnya, betapa lebarnya, betapa tingginya, betapa dalamnya kasih-Nya, dan sehingga kita mengerti setiap perintah kehendak-Nya, sehingga kita tidak akan menyalahkan Tuhan. Karena waktu menghadapi hal yang tidak baik, kita bisa melihat dengan cara Tuhan melihat. Ya, saat kita mengalami hal yang tidak sesuai dengan kita, yang kita perlukan apa? Kita harus menggunakan seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kita bisa menang, sebagaimana Kristus menang atas setiap masalah, dan kita mampu menghadapi musuh dengan kuasa dalam nama-Nya. Oleh karena itu, firman Tuhan di Yakobus 4 ayat 7 katakan, karena itu tunduklah kepada Allah, lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Artinya, Tuhan mau kita sepakat setuju dengan firman-Nya, dengan rancangan-Nya, maka kita pun akan menang menghadapi musuh, tantangan dalam setiap kehidupan kita.